Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya bagi kita semuanya, salam sejahtera. Hari ini anak-anak semuanya ketemu lagi dengan saya Eko Sugianto. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, pertemuan yang kedua akan membahas afiliasi pemasaran. Sebelum acara dimulai, anak-anak semuanya mari kita sejenak berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing, supaya proses belajar mengajar kita hari ini bisa berjalan lancar dan Tuhan merestui semua kegiatan-kegiatan kita, sehingga apa yang kita peroleh nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mari anak-anak semuanya, apakah sudah sehat hari ini? Baik, jangan lupa harus absensi ya untuk mengikuti kegiatan belajar dengan saya. Absensinya sudah ada di Google Classroom. Mari kita ikuti untuk materi berikutnya. Ya, ini yang pertama hubungan antara pengiklan dengan pedagang biasanya disebut sebagai afiliasi. Kemudian kita membahas masalah produser, adalah pihak yang memproduksi barang yang akan dijual oleh afiliasi marketer. Kemudian yang ketiga, agar afiliasi marketer itu menjual produk milik produser, maka produser harus membagi keuntungan setiap penjualan yang terjadi kepada afiliasi marketer. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan belajar dengan studi kasus ya. Nanti ada hal-hal yang menarik, apa yang terjadi ketika pengiklan dan pemilik produk nanti mengadakan kegiatan dalam afiliasi marketing ini. Nah, kita simak berikutnya. Jadi di situs Advertising Indonesia ID itu pemasang iklan kerap berkeluh kesah tentang kampanye iklan yang tidak kunjung berpengaruh terhadap penjualan, sekalipun mereka sudah berbelanja di banyak media dalam jumlah yang menurut mereka sudah signifikan. Nah, ini perlu kita amati ya kan. Atau mungkin ketidakpahaman pemasang iklan bahwa memasang iklan itu tidak harus hari itu dipasang, tidak harus langsung mendapatkan penjualan ya. Jadi orang membeli itu kan di dalam konsep pembelian harus membuat keputusan membeli itu dipengaruhi oleh beberapa kelompok. Ada kelompok keluarga, di dalam kelompok keluarga itu siapa yang berpengaruh ya kan. Nah, jadi tidak serta-merta ketika kita masang iklan kemudian langsung terjadi transaksi itu, ya bisa cepat bisa lambat, tergantung bagaimana situasinya pembeli mengambil keputusan dalam kelompoknya ya. Nah, jadi pernyataan ini bisa benar bisa salah, tergantung kondisinya apa. Perlu ada kajian di materi berikut nanti ya kan. Berikut contohnya ini. Sebenarnya hubungan antara advertising dengan penjualan itu seperti digambarkan dalam dua bola ya. Bola sebelah kiri adalah advertising, bola sebelah kanan ada salesnya dari perusahaan pengiklan, dan perusahaan satunya adalah yang memproduksi barang. Nah, ketika kita berbicara ini sebetulnya yang kita bahas lebih banyak menyinggung masalah periklanan, tapi karena ini menjadi dasar dalam afiliasi marketing, nah paling tidak ini akan menjadi acuan dari studi kasus ini ya. Baik anak-anak, demikian tadi materi yang sudah saya sajikan. Semoga bisa dimengerti. Di situ ada beberapa hal yang mungkin Anda nanti untuk menggali lebih luas, Anda bisa membaca buku panduan yang ada di LMS di Google Classroom. Sudah tersedia beberapa video pembelajaran juga. Anda bisa browser di berbagai media massa sehingga wawasan Anda nanti lebih luas, tidak hanya terpaku yang ada di materi ini ya. Ingat, materi pelajaran marketing itu adalah termasuk materi yang dinamis, setiap hari bisa berubah. Kalau kita tidak bisa mengikuti di dalam dunia marketing, maka akan tertinggal. Oke, berikutnya setelah Anda memperhatikan materi dengan seksama, tugas Anda dalam kelompok nanti Anda akan mendiskusikan, mempresentasikan hasil diskusi itu kepada kita semuanya. Kemudian nanti kelompok lain menanggapi. Nah, diskusinya adalah Anda akan mempresentasikan bagaimana ceritanya antara perusahaan yang menghasilkan produk kemudian bekerja sama dengan perusahaan periklanan, kemudian terjadilah yang namanya afiliasi marketing. Nah, itu hasil diskusinya. Nah, nanti silahkan masing-masing kelompok punya argumen sendiri, berkembang lebih menarik ya kan.
sehingga wawasan kita di dalam hal afiliasi marketing nanti bisa digali lebih dalam, bisa digali lebih luas dari berbagai sumber, sehingga punya kesan yang mendalam bagi anak-anak semuanya. Baik anak-anak, terima kasih partisipasinya diskusi hari ini. Perwakilan kelompok 1, kelompok 2 hebat semuanya ya. Semua argumennya ternyata anak-anak luar biasa. Nah, itulah yang Bapak harapkan. Jadi kalau kita serius untuk mengajari sesuatu yang mungkin menjadi permasalahan kita bersama, dipecahkan secara bersama, akan menghasilkan suatu hasil yang sangat maksimal. Oke. Seperti apa tadi, bahwa selesai diskusi, anak-anak akan saya ajak kurang lebih sekitar 15 menit untuk mengikuti kuis kita hari ini ya, sebagai evaluasi bagi kita semuanya. Apakah materi yang tadi dari pertama kita pelajari bersama, kemudian kita lakukan diskusi bersama, apakah bisa kita terima dengan baik? Nah, harapan saya nilainya bagus semua ya. Link ujian hari ini akan saya sampaikan, kemudian anak-anak siapkan dengan cukup membawa handphonenya masing-masing ya. Ikan powernya cukup, pulsanya cukup ya, karena pulsa kan baru dikasih oleh Pak Menteri ya kan, kartu Merdeka Belajar. Terima kasih Pak Menteri, kartu Merdeka Belajar kita manfaatkan baik-baik supaya bermanfaat bagi anak-anak Indonesia untuk. Oke, silakan bekerja anak-anak, semoga sukses. Anak-anak semuanya, terima kasih sudah melakukan ujian dengan baik. Tadi saya sempat lihat beberapa orang nilainya cukup bagus, itu yang Bapak harapkan. Tapi secara umum nilainya lumayan ya kan, hanya ada beberapa orang nanti kita kaji bersama kenapa, apakah ada kendala teknis waktu mengisi ya kan. Nah, anak-anak semuanya, rangkaian kegiatan hari ini dari tadi pembukaan, kemudian anak-anak sudah memperhatikan materi dengan baik, kemudian sudah diskusi, kemudian sudah ujian yang baru saja kita lakukan tadi. Nah, untuk menuju akhir pelajaran kita, perlu kita adakan refleksi bareng-bareng bahwa ternyata kegiatan afiliasi pemasaran itu sangat penting di dalam era pemasaran modern ya. Apalagi sekarang yang semuanya orang beramai-ramai memfokuskan kegiatan marketing online, ini harus didukung dengan yang namanya afiliasi marketing ya. Semakin banyak jaringan semakin bagus. Nah, sehingga pihak perusahaan periklanan harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mendatangkan penjualan-penjualan yang kontinu, kemudian bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan baru, sehingga orang yang mengiklan ya, yang menginvestasikan sejumlah uang kepada perusahaan periklanan ini punya rasa bangga. Oh, ternyata produk saya digemari oleh masyarakat, dan ternyata perusahaan periklanan bekerja dengan baik. Nah, sehingga apa? Sinergi antara perusahaan periklanan dengan perusahaan yang menghasilkan produk itu akan bisa berlangsung. Ya. Kemudian berikutnya, perusahaan-perusahaan media periklanan seperti televisi, surat kabar, kemudian penyedia jasa layanan internet, itu semuanya akan berkembang dan maju bersama. Ya. Jadi ya, kepada masyarakat. Nah, itu pertemuan yang akan datang. Oleh sebab itu anak-anak semuanya, saya ingatkan, selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, selalu rajin berdoa, supaya nanti kegiatan kita di pertemuan yang ketiga, itu kita bisa bertemu kembali dengan suasana yang lebih menyenangkan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk kita mengembangkan wawasan kita di dalam bisnis daring dan pemasaran. Oke, anak-anak semuanya, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Ada kurang lebihnya saya secara pribadi mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.